Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian semua? Insyaallah kita semua dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku sekalian, dalam kondisi pandemi ini kegiatan belajar mengajar meskipun diliburkan di sekolah, tetapi proses belajar mengajar tetap kita lakukan dengan daring atau belajar online. Di hari pertama saja kita belum bertemu, oleh sebab itu alangkah baik kita memperkenalkan diri. Di sini Bapak selaku guru agama memperkenalkan diri, nama Bapak Rudi Hartono. Anak-anak sekalian, harapan Bapak kepada kalian, meskipun kita belajar daring, tapi tetaplah semangat. Dalam kondisi ini kita diharuskan tetap belajar meskipun kita dari rumah. Anak-anak sekalian jangan merasa bosan dengan pembelajaran daring ini dikarenakan kesulitan, tapi inilah untuk membentuk kemajuan kita dalam dunia teknologi atau komunikasi, sehingga kita bertambah ilmu. Terima kasih, selamat belajar. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ada 3 tingkatan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama qatmil, yaitu membaca saja. Yang kedua adalah hafiz, yaitu membaca, memahami, mengamalkan, dan menghafalkan. Dan yang ketiga tartil, membaca dan memahami. Pengertian kitab dan suhuf. Kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Suhuf adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada para nabi atau rasulnya, yang masih dalam bentuk lembaran-lembaran yang terpisah, tidak dibukukan, berisi hukum-hukum dasar sebagai petunjuk dan pedoman dalam menjalankan agamanya. Ada persamaan dan perbedaan antara kitab dan suhuf. Persamaannya adalah kitab dan suhuf sama-sama wahyu dari Allah, dan perbedaannya isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Kitab dibukukan sedangkan suhuf tidak dibukukan. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab Taurat. Adapun isi kandungan kitab Taurat meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, kewajiban meyakini keesaan Allah. Kedua, larangan menyembah berhala. Ketiga, larangan menyembah nama Allah dengan sia-sia. Keempat, supaya mensucikan hari Sabtu atau Sabat. 5. Menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9.
larangan menjadi saksi palsu. Dan yang ke-10, larangan mengambil hak orang lain. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini yang disebut dengan Ten Commandment. Apa itu Ten Commandment? Silahkan buka buku kalian. Kitab Zabur. Kitab Zabur atau Mazmur berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang dikaruniakannya. Selain itu berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. Menurut orang-orang Yahudi dan Nasrani, Kitab Zabur sekarang ada pada Perjanjian Lama yang terdiri atas 150 pasal. Isi kandungan Kitab Zabur adalah yang pertama, ajaran tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kata-kata hikmah. Dan yang ketiga, nasihat-nasihat kebaikan. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil. Kitab Injil memuat beberapa ajaran pokok, antara lain perintah agar kembali kepada tauhid yang murni, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat, ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak atau rakus, dan pembenaran terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Al-Quran adalah kitab kita umat muslim. Secara keseluruhan, isi Al-Quran meliputi hal-hal berikut, yaitu pembahasan mengenai prinsip-prinsip akidah atau keimanan, pembahasan yang mengangkat prinsip-prinsip ibadah, pembahasan yang berkenaan dengan prinsip-prinsip syariat. Kedudukan-kedudukan Al-Quran antara lain, yang pertama, sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, sebagai pedoman hidup manusia agar tercapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan yang keempat, sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam. Kitab ini diturunkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fungsi iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas kehidupan pribadi. Kedua, untuk membangun kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga, untuk menjalin kerukunan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Yang kedua, hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Ketiga, termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci. Yang keempat, menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniakan pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang kelima, terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Penerapan hikmah iman terhadap kitab-kitab suci. 1. Ada banyak cara untuk beriman terhadap kitab-kitab suci Allah. Di antaranya, meyakini kebenaran yang terkandung dalam kitab-kitab Allah. Selanjutnya, meyakini bahwa kitab-kitab itu benar-benar wahyu Allah, bukan karangan para nabi dan rasul. Beriman kepada Al-Quran, caranya adalah meyakini bahwa Al-Quran benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Meyakini bahwa isi Al-Quran dijamin kebenarannya tanpa ada keraguan sedikitpun. Mempelajari, memahami, dan menghayati isi kandungan Al-Quran.
dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.